dengan terus mungkin adik-adik yang lain beberapa agak berbeda ya orangnya, anak ini aslinya. Materi personal ini. Nah, kira-kira apa itu personal hygiene? Ada lagi? Iya, lebih itu. Ya, jadi kita pada pertama ini akan memaparkan materi tentang personal hygiene terlebih dahulu. Oke Mbak, nah, personal hygiene ini merupakan aspek penting untuk menjaga kesehatan dan kesadaran diri. Kurangnya kesadaran akan personal hygiene dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit menular, gangguan pencernaan, dan penyakit kronis. Nah, menurut WHO ini adalah organisasi kesehatan dunia. Lebih dari 50% penyakit menular disebabkan oleh kurangnya kebersihan, terutama di kalangan masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan pribadi. Nah, pengertian personal hygiene itu sendiri adalah kebersihan juga menyangkut perawatan berbagai bagian tubuh seperti kulit, rambut, gigi, serta tujuan mencegah penyebaran penyakit. Kalau di sini anggun. Oke, langsung 6 langkah dalam mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan. Pelan-pelan. Ini basahi tangan dulu. Iya, dengan air mengalir. Ya kan adik-adik? Bukan dicelup ya. Ya, dengan air mengalir. Coba Mbak Anggun. Iya, bisa. Terus langsung digosok-gosok dengan menggunakan sabun pada telapak tangan. Kemudian usap kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Ya. Yang kedua, usap juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gimana? Ya. Kita sampai ke sela-sela jari. Ya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, yang disampaikan Mbak. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ini satu-satu. Jarinya satu-satu dibersihin. Pakai jempol. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Bentar. Bisa. Kita semuanya bisa. Bisa kalau satu bisa semua. Yang keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Ini fungsinya untuk membersihkan kuku ya. Iya. Biar tidak ada kuman atau bakteri-bakteri yang masuk untuk bisa. Jadi sudah tahu ya adik-adik. Yang pertama stepnya gimana, boleh bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Yang pertama. Ya, yang mengalir keseluruhan dibasahin dulu. Ya, kemudian lebih enak lagi step kedua, bagian selak-selaknya. Ya, hari itu punggung. Ini 3. 4 mengunci. Kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. 5. Yang kelima depan. Ya, ini adalah 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Jadi biar Oke. Nah, tadi adik-adik habis kerja bakti cuci tangan belum? Sudah ya. 6 langkah WHO. Oh, ciprat ya. Ciprat ke temennya. Pakai sabun ya. Pakai sabun apa di sini? Bapak sabun. Langsung terus yang selanjutnya akan dilakukan kebersihan mulut dan gigi. Kira-kira berapa kali sehari kalian bersihin gigi? Berapa? 2. Selama 2 menit atau kurang dari 2 menit? Tapi
adik-adik makannya berapa kali? Habis makan. Kemudian kalau misalkan mau bobo, adik-adik habis nyemil misalkan, itu kan misalnya coklat-coklatan, itu juga perlu gosok gigi lagi dong, ya kan? Kalian sering keramas nggak? Kalau kalian nggak sering keramas, apa dampak pada rambut? Bau, lepek, ketombean. Apalagi pakai hijab setiap hari ya. Samponya biasanya pakai sampo apa? Apakah ada sampo? Beda-beda ya. Ini menyesuaikan kondisi kulit kepala masing-masing kan. Kalian pipis dikeringin atau enggak? Iya, pintar. Ada yang enggak? Langsung pakai celana. Iya. Ada. Buru-buru kan, jadi nggak sempat. Jadi apalagi kalau nggak dikeringin, apalagi kalau nggak iya, gitu kan. Iya, jadi penting banget ya dek ya. Bakteri di situ berkembang biak. Maka dari itu kenapa kalau area vulva itu bisa kami menyebutnya vulva. Adik-adik tahu vulva kan? Ya, misfi ya. Oh di sini misfi. Nah itu kadang-kadang ada yang berbau. Nggak kadang-kadang sih, sebenarnya itu hal yang umum kalau berbau. Tapi baunya khas. Tapi ada juga yang nggak mau bau terus pakai wangi-wangian. Yang itu sebetulnya nggak boleh. Wangi-wangian itu pembersih maksudnya. Karena kan di dalam misfi itu kan pH-nya sudah disesuaikan sendiri. Jadi otomatis jangan di basuh-basuh pakai sabun. Kalau pakai sabun tuh di area luarnya doang. Biasanya gitu. Nggak sampai pokoknya bagian belakang aja. Ya, bagian jangan Gitu. dalam. Iya betul. Kalau cebok itu disarankan lebih baiknya pakai air bersih aja, pakai air hangat. Kalau misalkan adik-adik keputihan, nggak usah dicampur dengan pembersih seperti merek nggak usah disebutin ya. Pembersih. Iya iya. Lebih baik air aja terus cuma pakai tisu. Ya dikeringkan pakai tisu. Jangan juga dikeringkan dengan handuk secara bersamaan, handuk yang bersamaan. Adakah di sini kalau untuk fasilitas handuknya ada yang bareng-bareng atau tetap sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya, aman berarti. Tapi walaupun punya handuk sendiri-sendiri, jangan dipakai buat lap cebok, lap muka juga. Sekarang masuk Pak, kita lebih fokus ke kesehatan reproduksinya. Tadi sudah beberapa diulas ya, terkait bagaimana cara cebok yang baik dan benar, kemudian cara menjaga kebersihannya. Kesehatan reproduksi itu keadaan sehat secara fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada semua tahap kehidupan. Materi kami hanya ini aja, seputar ini aja. Jadi yang dibahas ini aja. Kayak gitu. Jadi penting sekali kesehatan reproduksi ini dijaga mulai dari sekarang, sejak dini, sejak seperti adik-adik ini. Nah, pentingnya kesehatan reproduksi. Yang pertama, membantu mendeteksi dini masalah kesehatan seperti infeksi menular seksual atau IMS, kemudian kanker dan gangguan lainnya. Infeksi menular seksual itu banyak sekali adik-adik. Dan infeksi menular seksual ini tidak hanya dikaitkan karena hubungan seksual saja. Yang pertama adalah hubungan seksual, yang kedua karena ketidakbersihan area misfi. Jadi itu harus diperhatikan dari sekarang. Mungkin adik-adik ini masih masih kecil-kecil, maksudnya belum menghadapi yang besok kamu punya suami kali ya, mau kan? Nah, kalau mau punya suami sekarang ini pahisnya aja banyak sekali kasus perselingkuhan, betul? Iya kan? Mudah sekali. Kira-kira karena apa? Kalau yang berkaitan dengan ini, mungkin nggak nyaman sih ya. Yang pertama, mencuci tangan secara teratur. Tadi sudah dijelaskan di personal hygiene. Cuci tangan dari sebelum makan, setelah buang air kecil, buang air besar, setelah menyentuh benda-benda yang kotor, kemudian mau tidur atau mau melakukan aktivitas apapun harus cuci tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan area alat kelamin. Ini yang nomor satu. Jadi mandi itu harus bersih, tidak hanya bagian kepalanya, tidak hanya keramas saja, tidak hanya gosok gigi. Adik-adik, tampon itu sama dengan pembalutnya untuk menstruasi, tapi biasanya dipakai buat orang-orang
Kenapa telinganya juga harus dijaga? Maka dari itu tadi sangat berkaitan ya dari personal hygiene. Personal hygiene itu kebersihan diri semuanya dari kepala sampai kaki. Kemudian itu kan hal yang wajar ya. Jadi nggak kok itu penyakit. Jadi kalau misalkan adik-adik lagi keputihan, jadi lebih sering lagi untuk mengganti celana dalam. Nggak mungkin kan nggak diganti nggak nyaman ya. Kalau bahasa itu nggak nyaman. Apabila kamu nggak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapuilah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyakiti kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ini sangat penting kesehatan reproduksinya. Jadi harus mulai dijaga dari sekarang. Janji nggak ini? Janji loh ya. Karena banyak sekali kasus-kasus ibu hamil yang kehamilannya jadi terganggu karena ketidakberhasilan bagian nisfi. Bisa menjaga sistem reproduksinya semua, kemudian personal gizinya setelah ini lebih bagus lagi, lebih tingkat kesadarannya bertambah untuk menjaga kebersihan dirinya untuk ditambah lagi seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Yang pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah selesai, kami sudah berhasil melakukan proyek di sini penyuluhan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua sampai ke depannya, masih diingat. Semoga berkah barokah semuanya ya adik-adik ya. Semoga selalu diingat dan semoga adik-adik juga selalu ingat dengan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak selaku pemateri mengucapkan terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.